guys, welcome to Link Society Podcast, Communicate to Connect. Yeay! Pada podcast kali ini, kalian bakalan ditemenin bareng kita bertiga. Ada gue, Bimbi Pratiwi. Ada gue, Bunga Restulandari. Ada gue, Ibrahim Prawira Harja. Halo semuanya. Oke nih, kayak jargon yang udah tadi disampaikan oleh Bimbi, yaitu communicate to connect. Jadi yang pasti di podcast kali ini kita bukan untuk membahas perihal kenaikan harga minyak yang menyebabkan antrian yang panjang di kalangan ibu-ibu ya guys. Asik. Tapi tuh kita akan membahas mengenai komunikasi. Nah, menurut teman-teman gue yang kece nih, Bimbi dan Ibra, gimana sih, apa sih pentingnya komunikasi menurut kalian? Bimbi dulu kali ya, si paling kece. Boleh. Kalau dari gue, komunikasi itu penting banget sih. Soalnya kalau misalkan kita ada ada kurang dalam komunikasi gitu, itu bikin salah paham gak sih? Kayak di chat, baik di chat maupun langsung, baik ke pasangan, teman, keluarga. Terus bisa bikin ribut gak sih, Bunga Ibra? Nah, iya bener banget Bim, apalagi yang tadi kayak yang lu bilang kan dari chat. Apalagi kita sekarang lagi pandemi nih, gak bisa berkomunikasi secara langsung, itu tuh sering banget ada kesalahpahaman dan segala macem gitu kan. Ditambah lagi kita semua manusia kan di sini ya guys ya. Nah, kita ini sebagai makhluk sosial itu udah pasti kita akan berkomunikasi sama orang di luar diri kita, entah itu dalam hubungan keluarga, entah itu dalam hubungan akademik yaitu sama teman, sama dosen, atau dalam hubungan yang romantik gitu sama pacar. Makanya ini komunikasi itu berperan penting karena biasanya keretakan hubungan nih faktor utamanya itu komunikasi yang gak efektif. Bener banget gak sih Bra? Bener parah. Oh, Ibra relate ya? Iya, kayaknya ada relate gak sih dengan pengalaman gitu, boleh cerita mungkin? Gue ada cerita dari temen gue sih, pengalamannya dia, pengalaman pribadi. Oh, cerita temen ya? Iya, bukan bener. pribadi? Bukan dong, gue kan ya positive vibes gitu loh dia. Siap. Gimana ceritanya? Jadi kayak temen gue nih punya pacar, LDR-an tapi dia di mana Jakarta, ceweknya di Malang gitu. Jauh ya? Jauh banget. Hitung aja nggak beda pulau ya kan ya. Nah, mereka sering sih melakukan komunikasi, udah pasti dong LDR cara gitu kan. Kayak video call, terus lewat WA atau mungkin Discord, mungkin dari IG. Cuman akhir-akhir ini kayak berasa agak beda gitu karena mungkin jenuh atau gimana ya kan. Karena ya udah pasti mereka nggak bisa ketemu langsung kan. Iya benar. Itu masalahnya mungkin di situ ya. Iya, jadi dari pengalamannya Ibra, maksud gue temennya Ibra ini. Oke, sorry Pak Ibra. Pengalaman temennya ya, bukan temen. Iya, maaf ya pemirsa, pengalaman temennya Ibra ini kita kelihatan kan, jadi komunikasi itu sekrusial apa bagi hubungan kita dengan orang terdekat kita gitu. Nah, jadi di sini kita bertiga akan ngasih info ke kalian gimana sih caranya membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan orang-orang. Gila, bermanfaat banget nggak sih? Parah. Pasti pada penasaran ya. Jadi langsung aja kali ya, di faktor yang pertama ini kita ada yang namanya itu keterbukaan guys. Apa tuh? Jadi membuka diri itu dalam konteks jujur, mau kayak mengekspresikan apa sih yang ada di dalam diri lu yang lu pikirkan tuh apa itu diekspresikan gitu. Karena pasti kalau misalnya kita berkomunikasi sama orang tapi orangnya tuh tertutup banget, nggak mau ngasih tahu tentang diri dia, kita kan juga jadi males ya untuk nanya-nanya gitu. Karena gimana juga tuh pasti kita tuh pengen tahu lah mengenai seseorang gitu. Kita nggak bisa tahu orang gimana kalau dia nggak mengkomunikasikannya kepada kita gitu. Tapi yang harus diingat di sini membuka dirinya juga harus sesuai konteks, dan juga yang harus dipahami dari keterbukaan ini ya, orang yang membuka dirinya itu harus konsisten dengan omongannya, harus tanggung jawab dengan omongannya. Dia tuh harus bisa bilang kalau ini ya pendapat dia gitu. Dia nggak menyuruh semua satu dunia untuk membenarkan pendapatnya dia gitu. Jadi dia bertanggung jawab atas omongannya sendiri gitu guys. Kita lanjut aja boleh ke faktor berikutnya? Boleh, ada apa tuh kira-kira? Penasaran gitu? Empati.
empati. Empat. Empati. Oke, apa tuh empati? Masa nggak tahu empati? Nih, empati itu rasakan perasaan yang sama. Misalkan gua amit-amit kebanjiran gitu kan. Nah, Cindy dan Bunga berempati. Nah, berempati itu jadinya dia pernah juga kebanjiran, amit-amit kebanjiran ya. Ini contoh ya. Contoh ya guys. Jangan sampai beneran gitu. Jadi dia merasakan apa yang gue rasakan, kayak gue sedih nih, gue kena banjir, gue jadi ribet, gue gimana gitu. Nah, mereka juga sebagai yang udah pernah kena banjir juga merasakan hal yang sama. Nah, di samping itu ada yang namanya simpati. Itu berhubungan juga dengan empati. Kalau simpati itu dia cuma merasakan kesedihan kita doang, tapi dia nggak merasakan apa kejadian yang kita alami, kayak misalkan contoh tadi kebanjiran, belum tentu dia merasakan juga kan gitu. Oh, berarti ini dalam artian empati ini kita tuh bisa melihat dari point of view orang tersebut ya, orang yang lagi bercerita gitu. Kayak misalnya Ibra cerita ke gue dia kebanjiran, gue tuh bisa ngerasain gimana kalang kabutnya Ibra ngangkat kulkas kan biar nggak kotor. Kulkas gue angkat gimana, susah banget ya Allah. Iya. Kan gotongan. Iya benar. Jadi kayak gitu. Dan gue juga mau ngasih tahu lagi nih, mengkomunikasikan empati itu harusnya gimana? Yaitu gimana tuh? Respon yang excited gitu. Seneng gitu ya. Itu semangat, terus ekspresi wajah juga harus sesuai, jangan nggak apa berbanding terbalik gitu kan, aneh. Iya. Nanti malah berasanya ngatain gitu kan kalau ekspresinya terbalik. Gitu, terus kayak harus ada kontak mata kalau misalkan lu lagi ngobrol langsung kan. Tapi hati-hati ntar baper. Hati-hati juga, ntar kena hipnotis. Kita kan nggak tahu. Iya, tiba-tiba hilang HP lu kan bahaya. Tiba-tiba diculik ya. Perhatian, terus ada sentuhan tuh atau Sentuhan kayak gimana nih? Sentuhan atau belayan yang sepantasnya, Berarti harus tetap dalam batasan yang sepantasnya gitu kalau misalnya. Kalau misalnya di Islam ada mahram gitu juga harus tetap dijaga. Benar. Kayak cuma keterbukaan sama empati nih. Apa ada lagi? Itu ada sikap mendukung. Nah, dalam sikap mendukung ini juga ada 3 cara biar nunjukin sikap kalau kita tuh ngedukung mereka gitu. Sama itu ada pertama tuh ada deskriptif tapi bukan evaluatif. Ini macam deskripsi, kita nyampein perasaan dan persepsi kita tanpa menilai gitu, tanpa evaluasi mereka. Ini beda sama evaluatif. Kalau misalkan evaluatif kan kayak nilai orang yang memuji, mengecap, atau menjatuhkan gitu kan. Nah kalau ini tuh kayak kita nyampein perasaan sama persepsi kita gitu ke mereka. Iya. Biar nggak dijudge juga ya gitu ya. Iya, gue juga relate banget sih sama ini. Kalau misalnya gue cerita, misal gue cerita nih sama lu Bim, gue baru ngomong satu kata, terus abis itu langsung lu judge kalau gue salah. Ntar gue ngomong lagi langsung lu judge lagi, lu tuh harusnya nggak gini gitu. Itu kan gue kan kayak jadi kayak yaelah gitu, bisa dengerin aja nggak, kayak bisa berempati aja nggak sih sama point of view gue gitu. Nyambung juga sama yang tadi berarti ya. Jangan malah adu nasib ya ibaratnya. Adu nasib. Iya, sedihan gue pernah gini gitu kan sering ya. Acara TV dong lu. Itu tukar nasib, Bang. Iya. Tukar nasib ya? Iya. Oke, lanjut. Ada cara yang kedua, ada spontan tapi bukan strategi. Nah, orang yang spontan ini komunikasinya tuh terus terang aja gitu, terbuka, dia ngutarain pikirannya, bisa bereaksi dengan cara yang sama, terus terang, terbuka, pokoknya terbuka. Jadi kayak spontan aja gitu sikap jujurnya sama hal-hal yang mereka pendam gitu. Iya, jadi berkomunikasinya tuh kayak ngalir aja gitu ya, bukan dibuat-buat. Bener, kayak nyusun dulu. Natural. Gak kayak orang-orang yang baru ngedeketin cewek gitu kan, biasanya. Kenapa tuh? Nyusun, abis gue nanya ini banget ya. Yang baru PDKT gitu ya. Iya bener. Jangan ya, buat yang baru PDKT jangan gitu. Oke. Gak cuma itu, yang terakhir nih. Lagi. Proporsional tapi bukan sangat yakin. Nah,
bersikap proporsional ini di sini tuh artinya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka gitu. Terus sedia mendengarin cerita orang lain dari pandangan yang berlawanan. Jadi siap sedia gitu mengubah posisi jika emang keadaan yang mengharuskan. Kayak open minded. Oh iya, open minded banget. Cuma anak UNJ banget gak sih open minded? Parah. Tapi jangan disalahgunakan juga ya open minded. Iya. Berarti kita kayak masih mau menerima pandangan dari point of view lain gitu ya, meskipun terkadang ya idealisnya berbeda sama kita gitu, tapi nggak ada salahnya kalau kita dengerin. Nah, berarti kayak sikap pendukung ini tuh kalau anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya support system gitu nggak sih? Bener. Bener banget. Oke, kita lanjut mungkin ke ada apa lagi yang berikutnya. Ada nih. Siapa? Sikap positif tuh. Positive vibes. Kayak gue dong ya. Iya, lo banget, Bim. Tapi bukan positif COVID ya. Iya. Jangan dong, jangan positif COVID. Serem, jangan itu sampai. harus negatif. Gitu. Jangan positif yang lain juga. Nah, iya. Positif kadang suka salah persepsi orang. Banyak maknanya ya. Iya, banyak maknanya benar. Jadi positif apa nih, Bra? Kalau dalam konteks ini positif dalam diri itu tidak ada komunikasi yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang menikmati interaksinya juga gitu. Jadi sama-sama senang gitu kayak. Berarti kayak bersikap positif dalam conversation gitu ya. Betul. Iya benar. Jadi kayak kan jadinya fun ada tuh. interaksi dari dua arah ya. Karena sekarang juga sering banget nih kejadian kayak kita ngobrol sama orang tapi orangnya tuh asik sendiri sama HP-nya gitu. Ya meskipun emang sih dengerin kan pakai kuping ya bukan pakai mata, tapi kan kita ngerasa oh dia nggak enjoy dengan interaksi ini Nggak fokus gitu. sama kita ya. Bener banget. Dekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah itu yang harus dijaga guys. Lanjut, Oke, ada apa? lanjut ya ke Boleh. yang kelima. Ada faktor-faktor interaksi interpersonal yang efektif. Jadi yang kelima ini, yang terakhir ada yang namanya kesetaraan gender. Gue tuh feminis banget dah orangnya. Equality. Paling feminis. Equality. Ya, bukan itu. Jadi kesetaraan yang dimaksud dalam komunikasi ini adalah lebih ke menghargai orang lain, menghormati pendapat dari point of view yang berbeda. Jadi itu misal kayak kan pasti setiap manusia berbeda-beda satu sama lain ya. Kayak gue sama lu, Bra. Kita udah pasti beda. Gue cewek, lu cowok gitu kan. Kuda. Beda kan? Bebek sama kuda iya. Beda banget. Nah, tapi gua sama Bimbi juga meskipun sama-sama cewek pasti ada perbedaannya gitu kan. Gitu juga dengan kita dengan orang tua kita gitu, dengan orang-orang lain tuh pasti ada perbedaan dari umur, dari tingkat pendidikan segala macam. Nah, itu tuh yang harus kita hindari. Kita tuh harus melihat kita semua ini setara. Jadi tuh kita bisa menerima point of view dari mereka gitu. Jangan kita merendahkan orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kita misalnya gitu kan. Betul. Karena kadang-kadang nih ketidaksepakatan dalam berkomunikasi ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan gitu guys. Jadi tuh terbuka gitu untuk siapa aja, nggak boleh merendahkan, nggak boleh juga ngerasa minder kayak orang ini lebih pintar dari gua gitu. Itu tadi ada 5 faktor gimana sih caranya kita biar komunikasi dengan orang lain itu lebih efektif, lebih baik gitu. Jadi itu ini adalah langkah-langkah kalau yang anak seumuran kita, anak zaman sekarang tuh bilangnya untuk mencapai deep talk gitu. Bahasa zaman sekarang tuh macam-macam ya. Talk. Iya kan, jadi kayak untuk kalian yang mau membangun kedekatan dengan orang gitu, mau bisa sampai deep talk sama orang, bisa banget ikutin tips-tips dari kita yang tadi. Ya. Juga kalau dilihat-lihat nih dari kelima itu saling berketerkaitan juga ya. Nah iya dong, yang pasti. Nggak bisa dipisah-pisahkan gitu, karena kelima-limanya itu jalan bareng. Jadi mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Terima kasih banget untuk teman-teman semua udah mau mendengarkan. Gue Bunga Rasulandari. Gue Bimbi Ayu Pratiwi. Gue Ibrahim Prawiraja. Peace out.